Halo Sobat News Media, selamat berjumpa kembali. Sederet pengusaha hiburan protes ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal banyaknya pemerintah daerah yang sudah menagih pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT khusus atau pajak hiburan 40-75%. Mulai dari Hotman Paris hingga Inul Daratista hadir di kantor Luhut pagi ini. Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Haryadi Sukamdani, mengatakan banyak pemerintah daerah yang mulai menagih pajak PBJT 40-75%. Padahal saat ini aturan PBJT di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kami menyampaikan kepada beliau Luhut bahwa kami masih menghadapi kendala di lapangan karena pihak Pemda itu sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru. Sedangkan kami proses ke MK yang tentu makan waktu panjang, ungkap Haryadi di kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat 26 Januari 2024. Di sisi lain, Haryadi menyebutkan saat ini di Undang-Undang HKP ada pasal yang menyebutkan pemerintah daerah bisa mengurangi tarif PBJT, bahkan menjadikannya menjadi tarif lama, atau menghapusnya. Kami mohon ke Pak Luhut sebagai Menko yang membawahi bidang pariwisata untuk dapat membantu agar kepala daerah dapat menggunakan kewenangannya yang tercantum di pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana dalam pasal itu, daerah berhak untuk mengeluarkan insentif fiskal. Dapat berupa pengurangan tarif, penghapusan denda, dan sebagainya, papar Haryadi. Ada dua skema, secara melalui permohonan dari perusahaan terkait ke kepala daerah, atau kepala daerah bisa punya kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan berdasarkan jabatannya. Lanjutnya, di sisi lain, Hotman Paris yang juga diketahui sebagai pengusaha hiburan, mengatakan seharusnya Pemda segera menurunkan tarif PBJT dan tidak mengikuti aturan 40-75%. Dia menekankan agar Pemda tidak takut untuk melakukan hal itu karena ada pasal 101 dalam Undang-Undang HKPD. Kita minta kepada semua kepala daerah melaksanakan pasal 101 ayat 3. Itu mengatakan gubernur, wali kota, bupati berhak secata jabatan tanpa kami minta. Kalau masih ada kesadaran ya, tidak ikuti 40%, tapi balik ke tarif lama, atau bahkan menghapus. Itu perintah undang-undang, ungkap Hotman. Kalau ada yang masih ragu-ragu, tolong baca pasal ini. Boleh pakai tarif lama, tanpa harus kami minta, tegasnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel ini ya guys. Inul Daratista meluapkan unek-unek di podcast Deddy Corbuzier, terutama soal omongan pihak pajak kepada pemilik goyang nyebor ini. Inul Daratista yang datang ke kantor pajak dipertontonkan layar besar. Isinya kumpulan video TikTok yang menyebut dirinya masuk jajaran ke-5 orang paling kaya di Indonesia. Orang pajak sampai bilang, Mbak Inul itu masuk 5 terkaya di Indonesia. Kata Inul Daratista di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Selasa 23 Januari 2024. Inul Daratista sampai bingung, dari mana dasarnya orang-orang pajak itu menganggap dirinya masuk jajaran konglomerat Indonesia. Padahal menurut Inul Daratista, masih ada orang-orang kaya dengan bisnis triliunan rupiah. Mohon maaf, orang yang punya usaha rokok, duitnya triliunan. Kata Inul Daratista, saya ini apalah? Seorang Inul Daratista yang penghasilannya cuma nyanyi, terus acuan di layar, imbuhnya ngegas. Deddy Corbuzier juga ikut berkomentar bahwa dibandingkan Inul Daratista, masih banyak orang-orang yang lebih kaya. Berarti yang punya gudang garam Indofood kalah itu semua di hadapan tukang pajak, kata Deddy Corbuzier. Iya, orang pajak yang ngomong sama saya. Usahanya di sini, di sini. Bapak itu acuannya gimana? Jawab Inul Daratista. Masih dengan nada tinggi, Inul Daratista menunjuk-nunjuk
kepala dan dengkul. Seolah bertanya, di mana pikiran mereka bisa mengkategorikan sang biduan sebagai orang terkaya nomor 5? Kenapa saya dibandingkan dengan orang-orang yang duitnya triliunan? Tapi itu pikirannya menunjuk dengkul dan kepala, ucap Inul Daratista, seorang Inul yang usaha karaoke-nya KMBUTK Ambote. Imbuhnya lagi. Deddy Corbuzier kembali memberikan tanggapan, mungkin jika Inul Daratista dibandingkan dengan artis lain, masih masuk akal. Namun jika acuannya adalah secara general, bapak dua anak ini tidak habis pikir. Kalau dibandingkan dengan saya, Raffi, aku selebriti, kamu selebriti. Tapi kalau 5 orang terkaya di Indonesia, wah goblok, ucap Deddy Corbuzier. Sadar ucapannya kasar, Deddy Corbuzier buru-buru klarifikasi. Saya nggak ngatain tukang pajak. Saya katain dia Inul dibilang orang paling kaya kelima nggak terima, kata Deddy Corbuzier. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel ini ya guys. Belum lama ini Inul Daratista mengaku heran karena dimasukkan ke daftar 5 orang terkaya versi lembaga pajak tanah air. Kisah ini seperti yang diungkapkannya kepada Deddy Corbuzier. Saya heran sama orang pajak tuh ya, saya masuk 5 orang terkaya. Seorang artis seperti saya. Padahal 5 orang terkaya kayak, mohon maaf nih ya, kayak yang punya usaha rokok itu kan duitnya udah triliunan, ujar Inul, dikutip dari akun Instagram pembasmi kehaluan Reang pada Rabu 24 Januari 2024. Lantas sebenarnya seberapa kaya Inul Daratista sampai dibuat heran karena dimasukkan ke daftar 5 orang terkaya di Indonesia? Dikutip dari berbagai sumber, istri Adam Susino itu disebut-sebut memiliki harta kekayaan hingga sebesar 300 miliar rupiah. Tentu saja ini merupakan buah kerja keras Inul, baik sebagai penyanyi dangdut maupun pengusaha. Dikenal sebagai salah satu pedangdut senior tanah air yang mempopulerkan goyang ngebor. Kabarnya Inul menerima honor hingga 300 juta untuk sekali manggung. Selain itu, Inul juga diperkirakan meraup antara 60-100 juta dari setiap episode kemunculannya sebagai juri ajang pencarian bakat di televisi. Selain itu, Inul juga dikenal sebagai pebisnis sukses. Misalnya saja usaha karaoke bernama Inul Vista yang dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Namun belum lama ini Inul meluapkan rasa kesalnya karena pemerintah berniat untuk menaikkan pajak hiburan antara 40-75%. Karyawan saya juga banyak yang kemarin nangis-nangis, minta jangan sampai ditutup karaoke-nya, ungkap Inul, dikutip dari akun Instagram Lambi Danu. Selain itu, Inul juga melebarkan sayap ke dunia usaha yang lain, seperti bidang kuliner, serta kecantikan. Di sisi lain, Inul juga masih aktif bekerja sebagai brand ambassador yang otomatis menambah pundi-pundi uangnya. Setidaknya ada 7 produk yang menjadikan Inul sebagai dutanya. Demikianlah beritanya, jangan lupa dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru lainnya. Terima kasih.